Hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kami Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan belajar dari firman Tuhan dari Filemon pasal 1 ayat 4-7. Demikian firman Tuhan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah Kau peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Kitab Filemon ditulis Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Ini bisa kita lihat dengan jelas di ayat 1 dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus.
Rasul Paulus berada di penjara bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi karena iman dan pemberitaan Injil. Sebenarnya ada banyak alasan Rasul Paulus untuk mengeluh, bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita baca di ayat 4 tadi, Rasul Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku." Dia tidak ada kata sungut-sungut, keluhan, bahkan menyalahkan Tuhan di sini. Apa yang membuat Rasul Paulus mampu bersyukur walaupun dia berada di dalam penjara? Yang pertama, Rasul Paulus tetap menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Di dalam ayat 4 dikatakan, "Setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku," dan di ayat 6, "dan aku berdoa." Ini membuktikan sekalipun Paulus di dalam penjara, sedang menghadapi pencobaan dan masalah atau bahkan penderitaan, dia tetap menjalin relasi dengan Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, dan dia tahu banget sumber kekuatannya di dalam menghadapi masalah tersebut adalah dengan melekat kepada Tuhan. Sering sekali ketika kita menghadapi masalah, kita mengabaikan Tuhan, meninggalkan Tuhan, atau melupakan Tuhan. Kita hanya fokus dengan masalah kita. Tapi hari ini kita belajar dari teladan Rasul Paulus. Kalau kita menghadapi masalah, mari kita melekatkan diri kepada Tuhan menjadi sumber kekuatan kita yang sejati. Yang kedua, Paulus sadar bahwa bukan hanya penderitaan sebenarnya yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanannya, tapi ada banyak buah-buah dari pelayanannya yang layak disyukuri. Bahkan Rasul Paulus berkata di ayat yang ke-7 tadi, dia berkata demikian, "Dari kasih-Mu sudah Kau peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan." Saudaraku, Filemon ini adalah seorang tuan tanah di Kolose, dan dia bertobat di bawah pelayanannya Rasul Paulus. Dan kemudian jemaat di Kolose juga beribadah di sana. Dan Rasul Paulus mengatakan di ayat 5, "Aku mendengar tentang kasih-Mu." Dan ketika Paulus di dalam penjara, Paulus mendengar bahwa Filemon sudah mengalami pertumbuhan dalam iman dan sudah menghasilkan buah-buah pertobatan. Dan di ayat yang ke-7, Rasul Paulus berkata, "Dari kasih-Mu sudah Kau peroleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan." Ini memberikan Rasul Paulus penghiburan, oleh karena inilah Rasul Paulus mengucap syukur. Hari ini kita belajar dari teladan Rasul Paulus bahwa ketika kita menghadapi suatu masalah, yang pertama mari fokus menjalin relasi dengan Tuhan. Yang kedua, fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, dan mungkin itu melalui saudara seiman, melalui teman-teman, melalui keluarga. Sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan juga berkarya di dalam hal-hal lain di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu supaya kami senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Sekalipun keadaan yang kami hadapi itu sulit dan masalah yang kami hadapi itu berat, tapi kami mau meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu tetap fokus menjalin relasi dengan Tuhan. Inilah yang membuat kami bisa bersyukur kepada Tuhan, karena dengan menjalin relasi dengan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan menghadapi masalah-masalah kami. Dan juga Tuhan, kami mau fokus kepada apa yang Tuhan kerjakan juga di bagian-bagian hidup kami yang lain. Karena kami tahu Tuhan sudah melakukan banyak hal di dalam hidup kami. Bukan hanya masalah yang terjadi dalam hidup kami, tetapi ada banyak bukti-bukti penyertaan Tuhan, bukti-bukti campur tangan Tuhan, kebaikan Tuhan, kepedulian Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, buat kami seperti Rasul Paulus untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dan mensyukurinya senantiasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Filemon 1. Salam. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua,
Lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu, lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarchus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu.